Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2024, saya sekarang berada di Mantingga Nganjuk, dan pada hari ini Mantingga Nganjuk ada acara parenting khusus untuk kelas 12. Mari kita mengikuti acaranya dan pelaksanaannya dari awal sampai akhir. Oke, kita sekarang berada di depan panitia. Halo Mbak, bagaimana ini absensi dari anak-anak dan orang tua siswa? Lancar, Pak. Lancar ya? Tingkat kehadirannya berapa persen? 95%, Mbak. 95%. 95%. Ini Pak Iwan sebagai apa nggih? Wali kelas IPS 2. 12 IPS 2. 12 IPS 2. Atur nuwun. Cepat tapi sepatunya. Kemudian ada teknik gigi menurut apa sih? Teknik gigi itu tidak banyak anak ambil, tapi kalau ya, jadi teknik gigi itu adalah anak dari dokter gigi. Kalau sekarang orang omong itu kan malu katanya. Nah, pasti kita pengen masang gigi palsu, bukan cinta palsu gitu. Nah, yang buatin siapa? Apa dokter gigi? Betul. Yang buat adalah rekanan atau tempat kerjanya dokter gigi. Kuliahnya di jurusan D3 teknik gigi. Kalau jamaahnya Gus Ibdam, mungkin ada yang kenal Mas Daru. Mas Daru, jadi Daru. Nah, itu alumni D3 teknik gigi. Wisuda tahun ini insya Allah. Nah, Mas Daru itu lulusan D3 teknik gigi. Jadi, apa sih tugasnya D3 teknik gigi? Adalah membuat gigi palsu. Yang mencetakkan adalah dokter gigi. Nanti dokter gigi akan dandaknya ke D3 teknik gigi. Jadi teknik gigi yang buatin gigi palsunya. Harganya berapa, Bu? Semerap harganya minta. Nah, kurang lebih satu gigi palsu itu 750 sampai 1 juta. Padahal satu kota itu kadang teknikernya hanya 1 atau 2, Bu, menerima 1 kota. Jadi peluangnya cukup bagus. Kemarin itu ada alumni D3 teknik gigi itu Ini Bapak Kepala Mantingga Nganjuk, Bapak Badru Tamam SPD, Kepala Mantingga Nganjuk. Dia hanya lulusan D3 teknik gigi. Jadi menyekolahkan beberapa itu ya, satu kedokteran gigi secara bersamaan. Parenting Mantingga Nganjuk Ada lagi farmasi ada membangun sinergi antar madrasah orang tua dan anak. Ini proses saya ya. Jadi farmasi Nanti narasumbernya Bapak Muhammad Hatta. Di situ mesti ada papannya kan ya, apotekernya siapa, izinnya nomor berapa apotekernya. Nah, itu kuliahnya di S1 farmasi. Kalau ambil kuliah S1 farmasi, perhatikan Bapak Ibu, jangan dilihat harganya, tapi lihatlah apakah sudah punya program profesinya atau belum. Karena kalau hanya lulusan S1 farmasi tanpa mengambil program profesi itu tidak bisa bekerja, karena tidak mendapatkan izin untuk bekerja. Jadi kesehatan itu ada surat izin bekerjanya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan STR itu harus lulus apotekernya dulu. Kebetulan ya, karena kampus itu banyak yang punya program S1 farmasinya. Di Indonesia itu ada sebanyak 260, tapi yang punya apotekernya hanya 60 Bapak Ibu. Kasihan ya, yang hanya lulusan S1 farmasi tapi tidak bisa ambil apoteker, tidak bisa bekerja karena tidak ada izinnya. Kemudian ada D3 farmasi. Kalau D3 farmasi kuliahnya hanya 3 tahun. Kalau di apotek itu adalah yang melakukan pelayanan kefarmasian. Jadi mulai dari menerima resep, Bu mau beli obat apa? Oh iya, nanti saya
ambilkan itu adalah dari D3 Farmasi. Sama-sama cepat bekerjanya kalau D3 Farmasi ya. Apakah hanya di apotek? Tidak, di puskesmas ada, di rumah sakit PMS-nya juga banyak dari D3 Farmasi. Nganten ya. Kita next ke D3 Analisis Farmasi dan Makanan. Ini masih seputar farmasi tapi beda lingkup. Kalau panjenengan beli tolak angin, ya, tolak angin itu kan masuk jamu dan obat, gitu. Nah, itu yang menganalisis sebelum dia layak edar, itu adalah dianalisis farmasi dan makanan. Jadi dia lebih ke farmasi industri, Bapak Ibu. Bekerjanya di industri obat, kosmetik. Nah, itu kalau di perusahaan atau pabrik obat, ruangannya yang istimewa, eksklusif. Jadi ada laboratoriumnya, jadi dia ngecekin setiap hasil produksinya sudah layak edar atau belum. Itu dianalisis. Assalamualaikum Ibu, dari mana ini? Kita Kami dari Ika Bakta. Dari Ika Bakta. Kita ke Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan ada Matur nuwun program sampun nyapaken persentase untuk sosialisasi program kampusnya. Ya kan, kalau jenengan di rumah sakit yang melakukan injeksi, ya kan, melakukan pemasangan infus, ya kan, itu kan ada dari lulusan S1 keperawatan. Jadi lulusan S1 keperawatan kalau mau buka praktek sendiri itu harus mengambil program profesi nurse-nya. Jadi kan kayak misalkan mau bikin rumah hitam, ya kan? Nah, mantri kalau dulu namanya itu ambil profesi nurse-nya. Kita sudah punya juga. Kemudian ada profesi bidan. Nah, bidan itu ada S1 sama D3, Bapak Ibu. Apa bedanya? Kalau D3 itu prakteknya bisa mengikuti dari misalkan di rumah sakit, puskesmas, waktu saya hanya 10 menit Bapak Ibu. Nah, kalau S1 kebidanan itu harus mengambil program profesi kebidanan agar bisa buka rumah bersalin sendiri di desa. Bapak Atra sudah datang dikawal oleh Bapak Kepala Sekolah dan Waka Kurikulum. Jika nanti penelitian dari Sabtu atau Minta kursi, minta kursi. Jabat teras. Kursinya enaknya? Jenengan. Ayo no, ada dikit dulu. Apa? Kata, dikit dulu Pak. Apa sih lah? Dikit dulu Pak Hatta. Dikit dulu Pak Hatta sih. Halo pemirsa, acara akan segera dimulai yang nanti dipandu oleh Ibu Supani sebagai pembawa acaranya. Disyuting dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun siap Bapak. Ya, semoga pelaksanaannya untuk parenting ini berhasil dengan baik. Siswa terpuaskan, orang tua juga terpuaskan, kita semua terpuaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhatam selaku narasumber kegiatan parenting kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk. Yang terhormat Bapak Haji Badrul Tamam Sarjana Pendidikan selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk. Yang terhormat Bapak Supriyadi Sarjana Pendidikan selaku Koordinator BK Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk. Yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam kepada Rasul kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Lailia Zara Afida dari kelas 12 IPS 2 yang akan menjadi pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Acara yang keempat, sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk. Acara kelima, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama agar acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Liridhoillah wa fi syafa'atir Rasulillah lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Zidan Alfi Mahendra dari kelas 12 MIPA 3. Kepada Saudara Muhammad Zidan Alfi Mahendra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila
تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Untuk ikhlas bersama, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat, yakni sambutan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk kepada Bapak Haji Badrul Tamam, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Hatta, yang kami hormati Bapak, Ibu guru serta karyawan, serta Bapak, Ibu wali murid kelas 12 serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa bermuajahah di majelis parenting ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun panas Bapak Ibu nggih, tapi tetap kita syukuri momen kayak seperti ini tidak sering terjadi di Mantika Nganjuk. Semoga saja apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi selamat datang panjenengan sedaya di forum parenting ini. Setelah sekian lama, mungkin Man 3 ini belum pernah mengadakan. Dulu ketika Man Prambon ini pernah mengadakan untuk anak-anak yang kelas 12 juga. Ini seingat saya malam ini berada di Balai Desa Sugihwaras. Jadi pada waktu itu malam. Dan beliau Pak Muhammad Hatta ini juga yang memberikan tausiah, motivasi pada anak-anak pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari adanya kegiatan ini yang jelas kita sebagai panjenengan dan kita yang di madrasah ini adalah satu keluarga besar, yang dimana antara madrasah dengan panjenengan sebagai wali murid dan juga siswa
ini merupakan satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi keberhasilan madrasah, keberhasilan putra-putri panjenengan ini tergantung kita. Jadi dari madrasah yang punya program-program yang ingin membuat putra-putri panjenengan jadi baik, terus kemudian panjenengan mensupportnya, memberikan sesuatu yang akhirnya ini nanti tujuan kita bersama, menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Kalau ini tidak ada hubungan yang baik, yang jelas tujuan utama kita menjadikan putra-putri kita soleh dan solihah tidak akan pernah bisa terwujud, Bapak Ibu. Terus kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini kelas 12 atau kelas 3 ini diambang kelulusan, jelas. Sebentar lagi mungkin kurang kira-kira 4 bulanan ke depan putra putri panjenengan ini sudah ada ujian madrasah. Setelah itu putra putri panjenengan ini sudah lulus dari madrasah. Tentunya sudah harus punya gambaran mau kemana putra putri panjenengan nanti. Sebenarnya dari madrasah sudah ada peta atau katakanlah catatan putra putri panjenengan kemana dan kemana. Ada yang kuliah, ada yang bekerja, bahkan ada yang menikah. Ini sudah ada punya data. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang jelas kami dari madrasah ini menginginkan putra putri panjenengan biar betul-betul matang di dalam mengarungi kehidupan ke depan. Tentunya mencari ilmu ini lebih dipentingkan kalau bisa. Jadi setelah dari aliyah tentunya masih ada tempat wadah untuk mencari ilmu yang lebih tinggi di pondok pesantren atau mungkin di perguruan tinggi. Ini banyak beasiswa dari perguruan tinggi untuk putra putri panjenengan. Monggo ojo di nikahnya dhisik, di sekolahnya dhisik. Tadi ayat yang sudah dilantunkan oleh Saudara Zidan tadi dikatakan bahwa yang jelas itu sudah janji Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beberapa derajat dibanding orang yang tidak berilmu. Untuk itu ini Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan putra putri Bapak ke depan biar juga menjadi lebih baik, betul-betul menjadi generasi emas di Indonesia ini. Ini nanti jangan sampai di madrasah aliyah. Kalau bisa tetap menuntut ilmu setinggi langit. Alhamdulillah ini Pak Muhammad Hatta ini teman saya ternyata. Beliau kakak kelas saya, teman seperjuangan di FS LDK dulu di Surabaya. Beliau dari UNER tapi saya di IKIP. Nah UNER itu kan tinggi, kalau saya itu IKIP ini kan kecil. Nah ini sering berinteraksi dulu, nah, sama ustadznya juga insya Allah sama, dan teman-temannya juga sama. Jadi saya berharap ini nanti anak-anak sekalian, untuk anak-anak perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau, insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita semuanya ke depan, bisa menjadi lebih baik dan menjadikan kesuksesan kita ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti waktu kami serahkan sepenuhnya pada Pak Hatta. Monggo nanti sampai jam berapa? Jam 2. Betul, kok panas sih koyong ini, betul-betul dangu-dangu insyaallah. Tapi yang jelas moga-moga pokoknya jenengan nanti anak-anak sekalian kondusif insyaallah cepat selesai, dan tentunya walaupun sedikit tetapi sekali lagi ilmunya ini nanti ya, yang luar biasa. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Supriyadi, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Supriyadi kami persilahkan.
dalam kegiatan parenting kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, acara inti yakni Parenting Madrasah Aliyah Negeri 3 Nganjuk dengan tema membangun sinergi antar madrasah, orang tua dan anak-anak yang akan dipandu langsung oleh Ibu Suparni, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Awakmu besok rono apa? Sik. Oh iya weh. Terima kasih waktu yang diberikan. Bapak Ibu nun sewu niki jenengan boten tegang nggih. Boten to nggih, mangke dapat ilmunya lho nggih. Ya, sebelum acara sepenuhnya diberikan kepada Bapak Hatta, akan saya sebutkan dulu kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap Muhammad Hatta, usia masih 17 nggih Pak Hatta. Oh boten, tambahnya 37 hatore. Status menikah, 1 istri, setia sampai akhir nanti. Dengan memiliki 3 anak, nama istrinya adalah Endang Siti Rodia. Kemudian nama anak yang pertama Farah Aliyah Syahidah. Kemudian yang kedua Faik Haidar Judi. Yang ketiga Firdausi Aulia Sa'bani. Jabatan sekarang trainer utama SPC, penulis motivator keluarga dan parenting, pengkaji aktif Siro, Nabawiyah dan dosen LKSK di Setikes Satya Bakti. Instansi atau lembaga Spiritual Building Center dan Rumah Motivasi. Alamat lengkapnya Perum Joloarto 2 Blok B3 Manis Renggo Kediri. Kontak person siapa tahu nyenengan nanti membutuhkan beliau bisa dicatat 081 331 947 987. Emailnya sbckdr.yahoo.com. Riwayat pendidikan terakhir Universitas Airlangga Surabaya. Sertifikat yang dimiliki IST Leadership Eksekutif Jakarta, Kubik Leadership Jakarta, Ericksonian Hipnoterapi Malang IHC Surabaya. Adapun pengalaman jabatannya 1. Manajer Operasional BES atau Bina Eksakta Sosial tahun 2007. Yang kedua, Humas dan Kesiswaan SSC tahun 2009. Yang ketiga, trainer utama spiritualnya Building Center tahun 2005 sampai dengan sekarang. Yang keempat, trainer rumah motivasi tahun 2012 sampai dengan sekarang. Moto beliau adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian pengalaman training telah menyampaikan materi di 38 kota. Buku yang pernah diterbitkan 1. To be the winner. Yang kedua 50 spiritual pit stop. Ya, luar biasa sekali nggih. Nah, ibu-ibu nyuwun sewu dari rumah jenengan mesti bertanya-tanya. Parenting itu apa? Apalagi parentingnya ini masih awal diadakan di Man 3 Nganjuk. Dengan tema membangun sinergi antara madrasah, orang tua dan anak. Simak baik-baik apa yang akan disampaikan beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya kalau lemes nanti materinya sampai sebelum maghrib, Bu. Ayo Pak, semangat Pak. Bismillah. Saya ulang. Nak semangat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji Badrut Tamam SPD selaku pimpinan di Man 3 Nganjuk, kemudian bunda ayah guru yang hadir, ayahanda gurunda bunda yang hadir, beserta tentu saja wali santri, wali siswa siswi Man 3 Nganjuk yang insya Allah putra putrinya akan disukseskan Allah hidupnya, akan dimuliakan dan mendapatkan takdir terbaik di dunia hatal jannah Bu ya, karena akhirnya masih ada 2 Bu ya. Insyaallah hatal jannah. Bunda yang dirahmati Allah, salawat salam semoga senantiasa teritikad di qalbi wa qawlu bil lisan wal afalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita senantiasa berhajat berharap mendapat bagian syafaatul uzma dari beliau kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya izin kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Pak Gofur, Pak Pri, Bunda Suparni, izin untuk berdiri nggih, Ustaz Nun Sewu. Lah ini biar deket sama anak-anak. Anak-anak sekarang tuh banyak gizinya Bapak. Saya tadi ngelirik ke sini, gue dikini bapak-bapak kabeh. Sini lah. Oh, gue wanteng gede dhuwur, dompetnya tebel. Wah, ini ya. Nama siapa nak? Alvin Ramadhani. Alvin Ramadhani. Namanya Ramadhani pasti lahirnya bulan Syawal ya. Ramadhani ya. Nah, kelas 12 ini ya. 12 jurusan apa nih? Jurusan IPS. Jurusan IPS. Rencananya sebada lulus dari Man 3 mau ngelanjutin kemana, kita aminkan Bapak Ibu. Bismillah. Insyaallah kuliah. Ke? Kuliah. Amin ya robbal alamin. Bisa ke UIN, bisa ke UNESA, bisa ke UM, bisa ke Erlangga, bisa ke ITS, bisa kemanapun. Satu jurusan nak, sebutkan yang paling kamu harapkan bisa masuk ke sana. Jurusannya Olahraga. Allahu Akbar, makanya badannya serek. Olahraga yang paling kamu suka apa, Vin? Futsal, bukan tinju bukan ya? Oh, futsal. Baik ya, kita doakan sosok luar biasa ini kelak menjadi salah satu guru atau dosen olahraga terbaik di negeri ini. Amin. Ya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Bayangkan saya tadi lihat kamu kata SD anak luruh ya. Ternyata kelas 3 ya. Baik, sukses kuliah di sini sama ibu atau bapak yang datang? Ibu. Bunda Alvin mana Bunda Alvin? Bu, di sana ya Bu. Wah, ibu dengan anak terpisah jauh. Ini berarti butuh diumumkan di RCTI, biar dipertemukan ya. Baik, nanti sama Bunda nak ya, mendampingi Bunda ya. Baik, makasih, boleh duduk lagi, sukses mulia berkah, jadi orang hebat, barakallahu fiik. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, Pak Kepala Sekolah saya tidak apa-apa jalan-jalan ini. Mohon maaf. Pak Pri, saya jalan-jalan ke sana Pak Pri. Mendekati jenengan biar ketularan, ya. Doanya mantep tadi. Oh nggak, nggih, Ustaz. Baik, Bundanya, saya harus mendekati slide dan mendekati laptop saya untuk memudahkan materi ini bisa tersampaikan gitu ya. Materi kita hari ini berkaitan dengan sinergi, berkaitan dengan masih belum nyambung Mas. Coba Mas, di situ dulu, disambungkan dari situ dulu Mas. Dan nyambung, tidak mau pindah. Sudah, ini sudah full di situ, masih sudah ya. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa. Iya, kadang mau, kadang tidak ini. Maaf ya. Kadang kalau dekat mau, kalau jauh tidak mau. Ya sudah, saya tak di sini.
Bapak Ibu yang luar biasa, sebelum kita memulai, saya ingin kita semua punya visi besar yang sama. Wong anak kita dengan temennya sudah jadi saudara, maka saya harapkan para bunda ayah juga menjadi saudara. Nur sewu, sampun tekan napa boten dengan kiri kanan depan belakangnya? Pasti belum. Kita cek nanti ya. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kita minta ke depan ngancani Pak Priyuting. Baik ya, kita coba cek. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya beri kesempatan 10 detik kemawon jenengan oleh kanan kiri untuk jabat tangan kenalan sesama ibu, sesama bapak. Ngaten nggih, barangkali kemudian suatu saat 10 tahun kemudian besanan ya, alhamdulillah. Monggo, saya beri kesempatan 10 detik budaya oleh kiri kanan jabat tangan, sebutkan nama kenalan. Monggo Pak. Nah, kalau usah jaim Pak, Bu. Jabat tangan namanya sahabat saudara. Biar kenal Pak sama Bapak. Monggo Pak. Ya masa enggak kenal Pak. Alhamdulillah. Pak sama teman nama dereng. Oh alhamdulillah. Sip. Mesti yang heboh kalau yang kenalan ibu-ibu. Iya, monggo kenalan dulu dengan saya kanan kiri, depan belakang. Kanan kirinya biar depan. Setelah itu langsung bisa tukar nomor rekening. Buatan nomor ATM loh, Be. Nomor ATM. Bukan loh, Be. Disebutkan passwordnya ya. Ya, monggo sama depan. Sampun. Nomor ATM, nomor HP buatan loh, Be. Oh, bukan, Be. Baik, sampun ya. Budaya yang kedua, saya harapkan semuanya memiliki semangat yang sama, ya. Panjenengan dipun anugrahi Gusti Allah yoga putra ingkang seluruhnya sedanten pasti memiliki potensi baik. Karena setiap bayi yang lahir kullu mauludin yuladu ala fitrah, semuanya fitrah, baik apik. Artinya dasar yang dimiliki anak kita adalah dasar baik. Anaknya gede dulu juga, nah sekarang dulu. Anak saya dulu di Mantibiaman 2 sekarang namanya, itu tingginya 186 di atas saya. Namamu siapa, Lek? Heri. Heri apa Hari? Heri. Nama lengkap siapa? Muhammad Heri Setiawan. Ini Setiani mung awan tok, betul ya? Setia sepanjang waktu setiap saat. Mas Heri, pertanyaan saya, yang datang ibu atau bapak? Kakak. Kakak ya, mana kakaknya Mas Heri? Oh kakak, oke. Kakakmu jadi saksi nak ya. Nah, apa yang paling kamu ingat dari orang tuamu? Bisa bapak, bisa ibu. Sebutkan salah satu. Yang paling kamu ingat gak bisa ngelupain. Yang paling kamu suka itulah. Yang paling kamu suka dari bapakmu atau ibumu? Satu saja apa? Yang paling senang apa ya dari ibu ya? Dari bapak ya? Yang Heri paling senang, paling merasakan nyaman apa? Uang sakunya atau apa? Apa ya? Dikasih uang saku. Dikasih uang saku. Oh, berarti sangun itu suwun ya, Masya Allah. Tinggal sama siapa nak? Sama orang tua. Sama orang tua. Bapak ibu masih? Bapak sudah almarhum. Bapak sudah almarhum. Ketika Heri kelas berapa? Tahun ya. Tapi foto bapak kan ada nak ya. Foto bapak masih ada ya. Foto bapak ada kan ya. Artinya kalau bayangkan wajah bapak bisa kan. Oke. Intinya gini nak. Berarti yang berjuang untuk Heri selama ini kan bunda ya. Ketika bapak tidak ada. Heri berjanji untuk tidak akan mengecewakan bunda gitu kan. Akan memberikan kebahagiaan pada beliau. Mungkin Her, kamu tanamkan dalam hatimu bismillah suatu saat saya akan menghajikan ibu saya. Itulah ya, bismillah. Cita-cita mau apa saya aminkan. Cita-citamu? Polisi. Maka suatu saat kita harapkan ada seorang polisi yang menjadi pimpinan di jajaran kepolisian, seorang laki-laki bernama, kalau polisi sekarang itu pangkatnya agak sulit ya, saya tidak hafal ya.
anggap jenderal bintang 2 di kepolisian, menjadi Kapolda, atau menjadi pimpinan di Pangdam 5 Brawijaya. Sawana ya, itu kan tentara, itu TNI ya. Kalau kamu di Polda ya, Polda Jawa Timur, dan kita harapkan pemimpin yang bernama Heri kelak adalah pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bahkan hafal Quran. Masya Allah. Amin ini kata wabot tapi ini bismillah dibayangkan ya, minimal apa 3 kul gitu kan. Kita doakan ya, sosok luar biasa ini akan jadi salah satu pimpinan jajaran kepolisian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Budaya yang luar biasa anakku. Berikutnya, karena waktu panjang, waktunya tidak lama, jangan sampai ngantuk seperti ini ya. Ini ciliannya Alvin ini, lucu ya. Guanteng Win kayak awakmu Win. Baik ya, jadi saya harapkan tidak ada yang ngantuk seperti ini. Semuanya semangat. Biar tahu kalau panjenengan semangat Pak Bu, kalau saya bilang anak-anak boleh jawab. Kalau saya panggil halo, dijawab apa? Wah, wis pinter awakmu ya. Kalau berarti dijawab. Kita coba halo halo. Keren. Halo, halo. Masya Allah. Kita lihat Bu Suparni yang ketiga ya. Fokus. Halo halo, halo halo. Wah, pinter itu. Hai. Oh, bermaling nih ya. Baik, yang penting jangan ngantuk, semangat dan bisa lebih fokus. Berikutnya Bunda Ayah, anak-anak yang luar biasa. Nih, ini kalimat Allah Pak Iman. Saya cuplik dari firman Allah di surah An-Nisa ayat 9. Kalimat lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah Subhanahu wa taala dawuh, hendaknya setiap orang tua Pak Bu termasuk saya. Anak saya 3, anak saya 5 Pak, cuman oleh Allah disisakan 3. Dan saya merasa 3 anak itu Masya Allah diberikan oleh Allah, satu untuk membahagiakan setiap orang tua anak. Yang kedua untuk menjadikan kebanggaan setiap orang tua. Yang ketiga untuk melanjutkan cita-cita orang tua. Yang keempat untuk menjadi penyangga surganya orang tua. Yang kelima, kelak mereka semoga menjadi pembela-pembela terbaik kita di persidangan Allah. Harapan kita, anak-anak kita nanti Pak Bu bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya punya orang tua itu baik. Ya Allah, saya punya ibu itu yang sangat menyayangi saya. Ya Allah, saya punya orang tua yang mengingatkan saya untuk menyembah-Mu. Maka itu adalah anak-anak yang akan panjenengan banggakan kelak di hadapan Allah. Ada anak-anak yang tidak dididik baik sebab ibu atau bapaknya hobi WA-nya gak leren-leren. Ada anak-anak yang tidak keurus bersebab ibu dan bapaknya paling sering ngupload di Instagram atau FB. Tapi ada orang tua yang insya Allah yang ada di sini ya, yang menjadikan gadget itu alat bantu komunikasi terbaik buat anak, ngobrol dengan anak kalau jauh dan seterusnya. Demikian pula kalian nak, dok, le, ini bawa HP nggak ini? Bawa, di offin dulu nak ya. Kalau udah di offin ya di silent dulu. Kalau ada yang penting jawab dulu. Misal Pak, kamu dapat WA dari Pak Jokowi, jawab dulu. Mohon maaf Pak Presiden sedang ada parenting. Supaya nggak ganggu ya. Baik, ini tantangan yang tidak gampang. Di sekolah sudah disupport, maka orang tua wajib untuk menguatkan nilai-nilai yang sudah diajarkan di sekolah. Nama siapa? Dewi Azka Manggari. Boleh Pak. Ini pasti nama untuk paspor ini ya. Panggilannya? Azika. Hah? Azika. Azika, oke. Z, dan saya tak panggil Z ya, Azika ya. Z, setelah lulus mau kemana nak? Mau kerja, mau sekolah, mau nikah?
kuliah ya, amin, semoga dimudahkan Allah. Sebenarnya saya Pak, orang muda, anak muda punya semangat untuk ilmu itu keren. Iya Bu ya. Bahkan kan Nabi sudah jauh untuk ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buaya sampai lahat wajib terus menuntut ilmu. Baik, yuk pengennya kuliah di mana? Tak aminkan, kita aminkan Pak, waktu duha, waktu yang sangat mustajabah. Pengen kuliah ini dok di Malang ya. Di Malang itu ada Brawijaya, ada Universitas Negeri Malang yang negeri ya. Uin Maliki, Maulana Malik Ibrahim. Kiranya diterima Ananda Azika ini di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Amin. Jurusan apa nak? Amin. Kalau boleh tahu. PAI Pak. PAI, Pendidikan Agama Islam. Suatu saat. Iya Bu, PAI oke Bu. Di UIN Oke, matur akan hadir seorang mahasiswa dengan prestasi terbaik, IPK rata-rata bahkan pada saat wisudanya 4,00 sehingga mendapatkan beasiswa untuk S2. Amin ya Allah, gratis, bahkan S3-nya oleh UIN dikirim ke Al-Azhar Kairo. Amin. Atau ke Turki atau ke Ummul Qura. Insya Allah ya, kita doakan dulu ya. Ojo lali tidak sampai Al-Azhar di apa saya sudah diterima di Kairo. Insya Allah nak ya. Barakallahu fiik, monggo dulu lagi, makasih. Ini Bu ya, apa yang paling kamu pengen persembahkan buat Ibu sih? Apa? Yang paling kamu persembahkan buat Ibu ketika nanti Allah memberimu kesuksesan? Amin. Naikkan haji Ibu, amin. Semoga Allah memberikan kemudahan buat Zika untuk bisa menghajikan ibundanya. Ayahnya sujud ruku di depan Baitullah, mencium tangan ibunya di depan Baitullah, agar supaya anak-anak kita menjadi yang seperti kita harapkan. Tingkat nomor setunggil, paling tidak cara kita menjalin komunikasi dengan mereka adalah dengan cara yang terbaik. Contoh, wah bapak kotak-kotak yang berwibawa ini nun sewu Pak. Menikah putra ini pun Pak ya, makanya wajahnya mirip Pak. Menikah putra yang nomor pinten Bapak? Nomor kali, dari berapa anak Pak? 2 nih, berarti si bungsu Pak ya. Oke, Pak nun sewu. Apa yang paling menyenangkan dari Ananda ini Pak? Yang paling nyenengi wong tuan itu apanya Pak? Dalam Pak? Wah banyak, Masya Allah. Terlalu banyak yang mensukacitakan dari Ananda ini. Berbahagialah nak kamu nak. Ternyata abahmu menyampaikan ada banyak hal yang membuat kami sebagai orang tua sewenang. Bapak baju merah nun sewu. Ini semua bapak-bapak di sini ganteng-ganteng berwibawa ya. Pak nun sewu Pak. Menikah ya Pak putri nipun ya. Nomor pinten Pak? 2 juga. 2 dari 2 bersaudara juga. Oh nomor tunggal. Masih punya adik 1. Berarti orang tua di sini semuanya taat BKKBN ya. Pak, menurut saya Pak, yang paling sulit panjenengan lupakan Pak dari Ananda ini apa Pak? Apa baktinya, apa suka nyapu kamarnya, apa ngepelnya, atau suka jajannya atau apa Pak? Suka molornya Pak. Suka molor? Molor. Mengulur-ulur waktu maksudnya Pak. Oke, gak apa-apa dulu. Proses untuk menjadi lebih tidak molor dan jadi molor, jadi lebih tidak molor. Tapi yang membuat jenengan senang apa Pak? Ananda ini manut sama orang tua. Ananda ini bakti sama orang tua meskipun molor ya orang teman-teman molor, sehingga orang tuanya seneng. Cah kaya manut, Masya Allah. Duh, kata kunci bahagiamu adalah ridho beliau sama ibumu. Maka cari ridho bunda dan ayah kalian ayah agar supaya kehidupanmu dipenuhi dengan keajaiban. Wallahi demi Allah Muhammad Hatta ini walaupun masih 52-53 tahun tapi sudah merasakan betapa doa ibu, ridho ibu sama ayah itu. Saya menyebut ibu berkali-kali bersebab bapak saya sampun boten wonten. Ibu dan ibu itu Masya Allah doanya luar biasa, ridhonya luar biasa, sehingga saya merasakan banyak keajaiban terjadi pada saya.
saya nulis, ya Allah, suatu saat semoga Engkau izinkan saya bisa berbagi di, waktu itu saya tuliskan Pak, 40 kota. Sampai hari ini saya diizinkan Allah berbagi ilmu seperti ini di 38 kota. Saya merasa masih kurang 2 kota, dan itu pasti doa dari ibu saya, bapak saya. Ya Allah, semoga saya diizinkan berbagi ilmu di 4 negara. Sampai sekarang saya masih bisa berbagi ilmu, meskipun ilmunya tidak harus berkaitan parenting, tapi ilmu yang berkaitan dengan haji, dengan umroh, dan seterusnya. Sudah dari mulai ya Indonesia pasti, Malaysia pernah, di Qatar pernah, di Arab Saudi, dan seterusnya. Dan saya merasa itu doa siapa? Orang tua. Alvin, boleh gak bundanya? Bunda Alvin mana Bunda Alvin tadi? Oh itu, yang tersenyum tertawa ya. Nah, ibunya bisa dijemput ke sini. Jangan, Bu, ke sini, jangan loh ya. Bu, saya jemput ke sini, ibunya dijemput. Biar ke sini. Bila perlu kalau ibunya capek, digendong. Alvin gede. Bu, dijemput putranya Bu ya. Ada lagi anak-anak yang terpisah? Dijemput, nah, ibunya dijemput. Di depan. Berikan tempat terbaik. Oh, nggak ketemu, di Sherlock. Di mana ibunya? Pakai GPS. Alhamdulillah ketemu ya. Di acara Temu Kasih ini. Oke, monggo Ibu bisa diajak ke depan. Bu, monggo. Bisa duduk di depan, Ibunya liatin. Ayo Nak, di depan aja, di depan aja. Ya, ini. Alhamdulillah. Ya. Ngapunnya dia le. Yo. Beda satu Nak. Minta tolong Pak Davin atau masih dipindah ke sini kabelnya. Yang sini nyala, yang sana nggak nyala. Ini listrik cepat, ini nyala ya. Alhamdulillah. Makasih Nak ya. Ibu lagi. Ada Superboy ternyata. Namanya apa namanya? Silakan Tata untuk duduk di sini bersama ibundanya. Sampun. Oh, ini masih ada. Ada lagi yang kehilangan ibu? Iya, mungkin belum bersanding dengan ibunya. Ada? Wah, alhamdulillah. Insya Allah. Ini anak-anak luar biasa ya. Jalannya di belakang ibunya. Karena kalau di depannya nggak bisa ngoni ini ya. Baik, alhamdulillah. Sudah semua? Oh, masih belum ketemu ibunya? Nah, namamu siapa? Nazir. Bunda Nazir. Ibu Nazir. Ada. Bisa diajak duduk di sini, Nazir. Jangan sampai keliru ibu loh ya. Nanti saya bapak ngomong ayo, jangan sampai keliru ibu. Iya, ibunya bisa diajak duduk di sini. Bu, sama Anda Bu ya. Ini kosong nyaman. Iya. Di depan sudah ketemu Nazir ibunya. Nazir, masya Allah. Ayo dijemput. Mencari ibunya, anak yang terpisah dengan ibunya wajib dipertemukan. Jemput Anda. Zir, diajak ke depan nggak ibu? Diajak ke depan sini ya. Nazir. Bu, monggo. Monggo ibu. Bu, kalau nggak mau ke depan saya jemput di situ. Iya. Yuk. Monggo ibu bisa duduk di depan. Tidak apa-apa ibu. Bu, kalau jenengan maju putra jenengan insya Allah bangga ya Allah ibu saya memberi contoh pada saya. Ya. Monggo. Monggo ibu bisa duduk di depan.
Le cepet Le. Dibantu nasi. Mas Rizky dibantu. Apa yang dibawa? Mungkin dompet, ATM, berangkas, dibawa. Kulkas juga. Kulkas ya. Alhamdulillah. Dibantu. Bunda Nazir. Tolong nak dikasih jalan nak, Ibunda temanku nak. Ya, dikasih jalan biar ibunya bisa lewat. Ya, dan saya duduk di sini sama ibundanya. Ya, sudah berpasangan dengan ibunya masing-masing. Alhamdulillah. Sudah. Monggo Ibu. Mohon maaf Bu ya, harus ke depan. Baik, sekarang anak-anakku bilang nuwun sewu pada ibu bapakmu ya. Setelah itu kamu pegang pundak dia. Jadi gini caranya. Ibu atau bapakmu harus posisinya di depanmu. Misal Nazir sama Bunda. Nah, Bunda nanti sedikit maju atau menghadap sana. Setelah itu Nazir akan meletakkan tangannya di atas pundak ibunya sambil bilang nuwun sewu. Iya nak ya? Pundak tuh, bukan dompet ibu, bukan ya? Tangannya di bawah. Sudah Nazir? Duduk dalam aja. Oke. Ya. Ibu bisa duduk dalam aja ibu ngobrol. Atau menghadap ke kanan atau kiri, monggo. Tangan ini harus kami gunakan untuk kebaikan, kemuliaan. Maka izinkan pagi ini tangan kami akan memuliakan orang tua kami. Baik, bilang nun sewu, tangannya taruh di atas pundak beliau. Bismillah, nun sewu. Bu, nun sewu ya. Baik ya. Sekarang yang kedua, ngikutin Pak Hatta. Ibu-ibu, bapak-bapak akan dipijit oleh anaknya dan panjenengan boleh pesen. Le, sing kesel boyo. Le, sing kesel pundak. Dok yang capek tengah-tengah punggung. Dipijit sambil kalimatnya ikutin saya, mendoakan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak mendoakan anaknya. Anak-anak ikutin kalimat saya pelan. Bismillah. Sambil dipijit ya. Bismillah ya Allah. Berkahi pemilik tubuh ini. Sayangi beliau Allah. Muliakan beliau Allah. Sehatkan selalu tubuh beliau Allah. Karena tubuh inilah yang sudah berkorban untuk kami belasan tahun. Kami telah menjadi beban beliau selama ini. Sayangi beliau Allah. Sayangi ibu kami ini Allah. Ayah kami ini Allah. Dan jangan engkau ambil beliau sebelum kami berkesempatan membahagiakannya Allah. Jangan engkau ambil ayah kami ini Allah, ibu kami sebelum saya bisa memuliakannya Allah. Allah, beri kesempatan saya bisa menghajikan beliau Allah. Beri kesempatan saya bisa memuliakan dia dengan umroh Allah. Jika beliau punya sakit Allah, maka sembuhkan Allah. Karena kami tidak ingin melihat ibunda kami, ayah kami terbaring di atas pembaringan di rumah sakit Allah. Sehatkan beliau Allah. Sayangi beliau Allah. Dan sekarang katakan ya, Bapak, Ayah, Bunda, maafkan saya jika selama ini hanya bisa menjadi beban, belum bisa membahagiakan panjenengan, belum bisa memuliakan panjenengan. Tapi saya berjanji di hadapan Allah hari ini, sejak hari ini dan hari-hari berikutnya, saya akan berusaha tidak mengecewakan ayah ibu. Saya akan berusaha
dosa tidak akan jadi beban ayah ibu. Sebab SMA ini saya akan kuliah lebih sungguh-sungguh, belajar lebih sungguh-sungguh, bekerja lebih sungguh-sungguh. Allah, jangan Engkau ambil bunda kami ini Allah sebelum beliau bisa kami bahagiakan hidupnya. Jangankan Kau ambil ayahanda kami ini Allah sebelum kami bisa memuliakannya. Nah, sekarang gantian kalian di depan ibumu, ayahmu, pegang tangannya, sungkem pada beliau, sungkurkan wajahmu pada tangan beliau. Itulah tangan keridhaan Allah, tangan restu Allah melalui orang tuamu. Nah, pegang tangannya, cium dengan sungguh-sungguh. Dari tangan itulah kalian dulu tumbuh besar, digendong dengan ikhlas, dielus dengan ikhlas. Tangan yang membersihkan kotoranmu sejak kecil, tangan yang menyuapimu dengan ikhlas, tangan yang memelukmu ketika sedih, tangan yang menyemangatimu ketika engkau putus asa. Maka pegang tangan itu dan berjanjilah untuk membahagiakan beliau. Katakan kepada beliau, Allah, aku akan bahagiakan pemilik tangan ini, Allah. Aku akan bahagiakan yang memiliki tangan ini, Allah, hingga Engkau surgakan kami, Allah, hingga Engkau muliakan kami, Allah. Berjanjilah pada orang tuamu, sejak hari ini dan selamanya, bunda, saya akan membuat jenengan tersenyum, karena selama ini panjenengan banyak menangis memikirkan kami. Bahkan jika kami pernah berkata-kata yang melukai hati panjenengan, dengan keras, dengan kasar, menutup pintu dengan keras, tidak memakan hasil masakan ibunda, hanya bersebab merasa tidak enak, tidak sesuai dengan lidahku. Padahal ibunda memasak dengan tulus, dengan ikhlas, berharap anaknya menikmati dengan senyuman, berharap anaknya sekolah dalam keadaan perutnya telah terisi. Betapa kecewanya ketika kalian pulang dan tidak kalian makan hasil masakan. Ibumu mungkin tidak menangis di hadapanmu, tapi bisa jadi ibundamu sering menangis di tengah malam di atas sajadahnya, kecewa terhadap kalian, tetapi tidak menyampaikan pada Allah, aku benci dengan anakku, tapi mengatakan pada Allah, aku maafkan anakku, Allah. Dalam sepuro, Allah, dalam sepuro, meskipun hati kami sakit. Bun, maka sekarang sampaikan pada anak-anak panjenengan, ya, kesalahan Mona dimaafkan Bunda, kesalahan mulai dimaafkan ayah, dan sampaikan mohon maaf doya jika ibu belum bisa sempurna jadi ibu. Ibunda yang sabar, yang berhati luang, yang mengetahui potensi kalian. Ibu minta maaf, bapak minta maaf jika belum bisa menjadi bapak yang terbaik buat kalian. Tapi bapak akan berusaha, ibu akan berusaha untuk menjadi ibu terbaik buat kalian. Sebelum tubuh yang ada di hadapanmu itu dipanggil Allah, sebelum kalian memandikan tubuh beliau, sebelum kalian membalutnya dengan kain kafan, sebelum kalian menghantarkannya ke pemakaman, berjanji kalian tidak akan mengecewakan beliau yang sudah berjibaku untuk hidupmu. Berkahi anak-anak kami ini Allah, berkahi orang tuanya Allah,
Satukan mereka dalam kasih sayang hingga surgamu kelak. Nah, sampaikan mohon maaf pada bunda ayahmu. Berjanjilah untuk memberikan yang terbaik pada beliau hingga Allah memanggil beliau. Amin ya rabbal alamin. Dicium kepalanya Pak. Ridho, sampaikan Allah, aku ridho pada anakku ini. Allah, aku ridho atas mereka, sehingga ridho panjenengan akan turun buat anak-anakku ini. Allah, aku ridho, Allah, aku ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb semesta alam pasti sedang tersenyum pada kalian, pada kita semua. Terima kasih Bunda Ayah. Anak-anak, jaga ibu Bunda ya. Jaga ayah. Yang pasti semakin hari semakin menua, semakin melemah, semakin kadang ada penyakit. Maka mohonlah kesembuhan, rawat dengan sabar, dampingi dengan penuh kecintaan. Maka hidup kalian akan dipenuhi dengan keajaiban. Budaya, terima kasih anak-anakku. Bisa duduk kembali. Betapa Allah telah mengalirkan hidayah berupa cinta kasih dalam hati kita untuk menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita dan untuk menjadi anak terbaik buat orang tua kita. Berkahi kami Allah, sayangi kami Allah, himpun kami di bumi dan telah kumpulkan kami dalam surga-Mu. Bunda Ayah, anak-anak yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita sadar bahwa senakal apapun anak kita, mereka sangat butuh ridho kita untuk menjadi anak yang semakin baik dan semakin soleh. Inilah hamba-hamba panjenengan, anak dan orang tua yang saling mencintai, saling ingin menjaga, saling menyayangi, saling ingin mempersembahkan kebahagiaan. Kiranya panjenengan mudahkan Allah, panjenengan ijabah dan kabulkan permohonan dan permintaan hamba-hamba panjenengan ini Allah. Sukses, mulia, penuh berkah. Saya tunggu kabar baik kalian ketika sudah mendapat takdir terbaik sekolah, takdir terbaik kampus, takdir terbaik jurusan-jurusan yang kalian harapkan, dan sebagian mungkin takdir terbaik pekerjaan-pekerjaan. Mohon maaf jika ada kitab salah dalam pemaparan penyampaian. Berkah Allah buat panjenengan semua. Barakallahu fikum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tahuan rasa kasih sayang seorang ibu atau bapak dengan anak semuanya. Doa terbaik untuk orang tua kalian, juga sukses selalu buat kalian semuanya. Bapak Ibu non sewu, mungkin di antara Bapak Ibu semuanya ada yang mau disampaikan, bertanya ataupun memberikan curhat terkait dengan anak-anak kita, bisa maju ke depan untuk bertanya kepada beliau. Monggo. Ada dari sini? Sudah? Oke. Sambut Pak. Baik, Mas Iqbal, Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari anak-anak ini. Meskipun titipan pertanyaannya, tapi berani menyampaikan berkaitan dengan bagaimana sikap seorang anak yang sepasang orang tuanya, bunda ayahnya, ditakdirkan tidak bersatu selamanya atau seterusnya.
Anak-anakku yang dirahmati Allah, tidak ada kehidupan yang tanpa cawe-cawe Gusti Allah. Kalau kalian lihat kehidupan manusia terbaik sepanjang sejarah manusia, Rasulullah Muhammad SAW dari mulai lahir sudah tidak memiliki ayah. Bukan hanya tidak memiliki, bahkan tidak bisa menggambarkan atau membayangkan wajah ayahnya. Bersetahun dulu masih belum ada kamera, ya. Beliau tidak langsung didampingi oleh ibunya sejak kecil, tapi harus berada di sebuah kabilah namanya Bani Sa'd bin Bakar selama kurang lebih 4 tahun, disusui di keluarga orang lain. Sebab dari baru dari ibunya 2 tahun, ibunya wafat di depan sang anak ini. Muhammad kecil itu nunggui ibundanya wafat di Aqbah sama Ummu Aiman di depan mata kepala beliau. Artinya, catatan pertama kita ya, tidak ada kehidupan yang tanpa campur tangan Allah. Apapun yang terjadi. Yang kedua, yang terbaik sikap seorang hamba, seorang manusia ketika berhadapan dengan sebuah peristiwa, jika dia membuat kita nyaman mensyukurinya, jika dia membuat kita tidak nyaman, maka kita harus bersabar atasnya. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kalau kemudian ada orang tua cerai, padahal yang namanya ridho Allah itu melalui ridho orang tua. Makanya bercerai itu bukan urusan kalian, tapi keputusan yang diambil, bukan kalian ya, bukan keputusan anak, tetapi keputusan yang diambil oleh bapak dan ibunya yang mungkin sudah berpikir berkali-kali, mendiskusikan dan seterusnya, ternyata ujungnya harus berpisah. Maka tugas kalian adalah berbuat tetap kebaikan atas keduanya, kepada ibu maupun kepada ayah. Dua-duanya tetaplah orang tua dari si anak, tetap orang tua dari si anak yang darahnya mengalir, yang bagian DNA-nya mengalir dan seterusnya. Bagaimana kalau bapak tidak mencintai saya? Ibrahim itu seorang anak yang bahkan diusir bapaknya, tetapi Ibrahim terus mendoakan ayahnya Azar. Artinya seperti apapun orang tua kita merupakan jalan kebaikan buat kita. Jika beliau tidak baik bagi kita, urusan beliau dengan Allah, tapi urusan saya dengan Allah adalah berbuat baik pada orang tua. Dan yang terakhir, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Pertanyaan saya, mungkin nggak anak yatim bisa hebat? Mungkin nggak yang orang tuanya lengkap justru tidak hebat? Mungkin. Artinya bukan karena yatimnya atau karena lengkapnya orang tua, karena bercerainya atau bersatunya orang tua yang bisa menjadikan anak hebat, tetapi berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah. Ya Allah, tidak ada takdir panjenengan yang kebetulan, maka kuatkan hati saya ya, kuatkan. Kalau kita berharap diri kita sendiri tidak kuat, kita mohon sama siapa? Allah yang memiliki hati kita. Bisa jadi ayahmu tidak mencintaimu, dalam tanda petik ya, yang tadi ditanyakan maksudnya, bukan kalian ya. Bisa jadi seorang ayah tidak mencintai anaknya, tapi bisa jadi Allah mengirimkan banyak orang tua yang mencintainya. Orang tua sahabatnya, tetangganya, pamannya, seperti Rasulullah. Bapaknya tidak bisa mencintainya karena sudah meninggal, tapi pamannya, kakeknya, bibinya, semuanya cintanya kepada beliau. Maka jangan khawatir, kalian tidak akan kehabisan cinta jika terus connect dengan Allah. Sholatnya dijaga dulu ya, karena itu yang menjadikan kalian terus connect dengan Allah dan menjadikan Allah akan menjaga kalian.